Selamat pagi, saya ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di webinar series pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta webinar series yang ke-68, di mana webinar series pada pagi hari ini adalah hasil kolaborasi istimewa antara KMMB Consulting dan Institute of Certified Management Accountants atau ICMA Indonesia. Tema webinar pagi hari ini adalah The Revolutionary Best Practice in Job Grading and Job Analysis yang akan dibawakan oleh Pak Zukro Febrianto, di mana topik yang sangat relevan dengan tantangan yang ada di perusahaan ataupun korporasi saat ini. Topik webinar The Revolutionary Best Practice in Job Grading and Job Analysis menjadi sangat penting karena menyentuh aspek fundamental dalam manajemen sumber daya manusia yang ada di perusahaan, yaitu khususnya dalam penilaian dan pengelompokan pekerjaan secara merata dan strategis bagi seluruh karyawan yang ada di perusahaan. Dan di tengah dinamika perubahan struktur organisasi akibat digitalisasi dan transformasi bisnis, praktik job grading dan job analysis ini menjadi sangat penting karena perusahaan akan menentukan struktur organisasi yang baru dengan job yang baru juga bagi karyawan. Webinar series pada pagi hari ini akan menghadirkan pendekatan yang memastikan struktur organisasi perusahaan kerja selaras dengan kebutuhan bisnis, sekaligus mendukung transparansi, efisiensi, dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam korporasi ataupun organisasi. Nah, Bapak Ibu semua, sebelum kita memulai webinar series pada pagi hari ini, pertama-tama saya ingin memperkenalkan dan menyapa pembicara yang akan membagikan pengetahuan pada webinar kali ini. Selamat pagi, Pak Zukro Febrianto, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Pak Deva, Alhamdulillah baik, luar biasa buat hari ini. Pagi, sudah cukup semangat gitu ya, Pak ya, mau membagikan pengetahuannya nih ke rekan-rekan audiens. Ya, Oke, kemudian baik. Kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk mengaktifkan kameranya, dipersilakan untuk dapat on cam agar sesi webinar hari ini dapat berlangsung lebih interaktif. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, saya ingin berikan waktu dan layar kepada pembicara kita pada pagi hari ini, yaitu Pak Zukro Febrianto. Dipersilahkan, Pak. baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Pak Deva. Jadi benar untuk pembahasan kali ini adalah mengenai job grading dan juga job analysis. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatan yang luar biasa karena dapat berbagi bersama pada kesempatan kali ini. Baik, langsung saja ke inti materi. Tolong di next untuk slide-nya. Nah, jadi kurang lebih agenda kita hari ini yang ringkas namun padat adalah akan melakukan pembahasan mengenai job grading dan job analysis, teknik yang sering digunakan, bagaimana job grading dan bagaimana mensosialisasikannya dalam bentuk komunikasi internal, dan apa rekomendasi yang saya berikan untuk organisasi. Baik, baik. Uh, langsung saja kita ke topik pembahasan yang pertama. Next. Nah, mengapa job grading dan job analysis ini penting? Jadi, secara sederhana, saya memberikan analogi adalah job analysis adalah fondasi dari struktur organisasi yang akan kita bentuk. Dan job grading adalah alat untuk menyampaikan keadilan dan efisiensi dari sumber daya manusia. Apa yang dimaksud keadilan dan efisiensi? Adil artinya seseorang memiliki tanggung jawab dan dihargai yang sama nilainya. Jadi bisa dikatakan job analysis ini penting karena pada akhirnya akan
berimplikasi pada seberapa orang, seberapa talent itu akan dihargai. Bapak Ibu sekalian, orang terbaru dari Gallup Institute tahun 2025 menyatakan bahwa secara global hanya terdapat 21% karyawan yang sepenuhnya terlibat di dalam pekerjaan. Sementara 62% lainnya tidak terlibat dan 17% sisanya bahkan bisa dikatakan sama sekali tidak terlibat secara aktif. Fakta ini adalah suatu insight menarik bagi kita yang melihat bahwa ternyata dalam suatu organisasi hanya ada 20%-an talent yang memiliki engagement yang tinggi terhadap organisasi. Nah, Gallup Institute ini bisa dibilang sebagai salah satu pionir mengenai konsultasi sumber daya manusia di dunia, bisa dikatakan sebagai kiblat, dan dia juga sudah melakukan berbagai banyak survei, banyak analisis yang pada akhirnya jadi referensi. Nah, termasuk salah satu hasil survei ini. Nah, okay. Next. Nah, engagement tersebut ketika kita telusuri lebih dalam laporannya, terdapat fakta bahwa ternyata salah satu hal yang menyebabkan seseorang dengan secara sukarela meninggalkan organisasinya itu adalah masih mengenai hal-hal berkaitan dengan pay and benefit, kemudian juga seperti apa ekspektasi dan realita yang uh, diharapkan seseorang itu masih jadi hal yang lumayan signifikan menentukan keputusan seseorang untuk melakukan resign. Meskipun survei yang dilakukan di Gallup ini dalam slide yang saya tampilkan ini adalah dalam American context, namun bukan berarti hasil tersebut tidak dapat digeneralisasikan. Mengapa? Karena kita ketahui bahwa Amerika adalah kiblat bagi ekonomi, kiblat bagi kemajuan. Jadi apa yang terjadi di sana tentu juga jadi gambaran umum bagaimana dunia yang baik. 16% dari berbagai pertanyaan yang ditanyakan dan menjadi ranking nomor 1, pay and benefit. Pay and benefit, Bapak Ibu sekalian, itu merupakan hasil atau salah satu output daripada job grading dan job analysis. Dengan demikian, ternyata permasalahan pekerjaan di dunia kerja sekarang masih tidak jauh daripada bagaimana kita mengatur talent, bagaimana kita menghargai talent, dan bagaimana sih cara meretensi yang baik. Oke, tolong di next. Nah, jadi secara umum dalam diskusi kita hari ini mengenai job analysis itu bisa kita ketahui job analysis ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah job description dan kemudian yang kedua adalah job specification. Jadi output dari proses job analysis ini ada dua. Kedua output tersebut secara nyata dan juga sangat-sangat berkesinambungan itu berkaitan dengan proses-proses dalam internal bisnis dunia HR khususnya. Yang pertama akan mempengaruhi bagaimana policy di bidang rekrutmen dan selection, bagaimana planning mengenai tenaga kerjaan, bagaimana cara melakukan training dan development, bagaimana compensation dan benefit yang seharusnya dilakukan, bagaimana mempertimbangkan health and safety suatu pekerjaan, bagaimana menilai suatu pekerjaan, dan bagaimana kita mengevaluasi. Jadi dengan penjelasan ini bisa dikatakan bahwa job analysis bukan sekedar hanya proses, bukan sekedar hanya kewajiban dokumen ataupun output kerja,
namun kewajiban yang memang seharusnya ada dimiliki dan juga dilakukan oleh suatu organisasi. Banyak sekali case yang saya dapatkan, kebanyakan organisasi dan juga dunia usaha sering mengesampingkan aktivitas job analysis. Job analysis ini biasanya baru akan sering concernkan ketika berkaitan dengan urusan dokumen legal atau kepengurusan organisasi baru akan itu. Jadi tentu proses ini menurut saya pribadi suatu hal yang tidak benar. Jadi dalam konteks Indonesia seringkali bagian HR ini dianggap remeh, sehingga pada akhirnya mengakibatkan seperti alasan-alasan yang saya tampilkan sebelumnya. Bagaimana employee akan merasa engaged, bagaimana rate seseorang akan sukarela akan pergi. Kenapa? Karena tidak ada kejelasan apa yang harus dia lakukan, dia memiliki spesifikasi seperti apa, dan bagaimana dia harus dihargai. Hasil atau output daripada uh, job analysis ini secara umum memiliki 5 komponen. Yang pertama, apa yang menjadi tanggung jawab utama dari posisi tersebut, kompetensi yang harus dimiliki seseorang untuk mengisi kompetensi tersebut, baik secara hard ataupun soft. Kemudian, apa saja relasi antar posisi dalam hal ini adalah dia bertanggung jawab terhadap apa, kepada siapa, dan bagaimana pola komunikasi. Yang keempat, syarat pendidikan atau sertifikasi, dan yang terakhir adalah resiko atau kondisi kerja. Demikian. Nah, dengan berbagai informasi tersebut, tentu jika dikelola dengan baik, proses dan output dari job analisis akan sangat bermanfaat untuk activity, khususnya di bidang HR, yang pada akhirnya akan menunjang kinerja suatu organisasi. Tanpa job analisis, job description hanya berdasarkan opini. Bisa bias, juga tidak objektif. Tanpa job deskriptif, hasil analisis tidak dapat terdokumentasi dengan baik dan tidak dapat digunakan dengan baik pula pada kegiatan yang berkaitan dengan proses bisnis HR. Nah, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa job analisis ini penting dan juga krusial. Next. Nah, tadi saya menyampaikan mengenai komponen. Sekarang saya akan menyampaikan beberapa teknik yang paling sering digunakan dalam proses job analysis untuk menghasilkan job description dan job specification. Secara umum, ada 4 yang sering digunakan. Yang pertama akan kita bahas adalah observasi. Observasi ini cocok untuk kegiatan atau pekerjaan yang sifatnya masih manual, produksi, dan juga berada di lapangan. Apa yang menjadi kelebihan adalah objektif, karena untuk menghasilkan dokumen-dokumen output tersebut berdasarkan pada pengamatan langsung. Jadi bisa menggambarkan aktivitas yang nyata ketika dilakukan karyawan. Nah, mengapa job analisis menggunakan observasi ini penting? Karena ini bisa menghindari asumsi. Karena orang yang melakukan job analisis itu melihat, mengobservasi. Jadi mereka tidak terlibat secara langsung, tapi melihat, mengamati apa sih yang dilakukan seseorang pada pekerjaan tersebut. Contohnya, pekerjaan yang bisa dilakukan job analisis dengan teknik observasi adalah operator mesin di pabrik atau petugas keamanan. Demikian. Selanjutnya ada teknik body next, tolong. Ada teknik job analisis wawancara atau interview. Sekali lagi, nah, teknik ini cocok untuk jabatan strategis dan juga manajerial. Apa yang menjadi kelebihannya?
karena wawancara atau in-depth interview itu bisa menggali secara mendalam, eksplorasi, fleksibel, dan juga bisa menggali tantangan dalam konteks kerja. Jadi untuk posisi jabatan yang lumayan tinggi seperti manajer pemasaran atau kepala divisi yang memiliki kompleksitas pekerjaan dan tanggung jawab yang tinggi, juga memiliki aktivitas non rutin, menggunakan teknik analisis wawancara ini memiliki kelebihan demikian. Sehingga akhirnya informasi yang didapatkan dapat mengcapture apa sih yang dilakukan pekerjaan tersebut. Sehingga pada akhirnya kita dapat mendapatkan informasi yang valid. Demikian. Tolong di next. Nah, kemudian teknik yang ketiga adalah job analysis menggunakan kuesioner. Kelebihan dari teknik ini adalah efisien karena bisa didistribusikan dengan email atau intranet atau platform-platform di dalam organisasi. Seragam dan juga mudah karena kuesioner ini menggunakan pertanyaan yang sudah terpilih dan ditentukan secara general dapat menilai atau mendapatkan informasi mengenai pekerjaan tersebut. Hal ini cocok untuk siapa? Untuk organisasi dengan jabatan administratif yang banyak sekali. Dan apa yang menjadi kelebihannya adalah praktis dan memiliki waktu yang singkat. Namun, salah satu kekurangan daripada kuesioner adalah tidak dapat menggali secara tekstual yang lebih dalam. Gitu. Next. Yang terakhir adalah teknik job analysis dengan workshop. Teknik ini cocok untuk jabatan manajerial dan kolaborasi lintas fungsi. Nah, apa yang menjadi kelebihan adalah validasi cepat dan multi perspektif. Karena workshop kita dikumpulkan dalam satu ruang, tempat, dan waktu yang sama, maka kecepatan untuk melakukan koreksi lebih cepat, lebih valid. Dan dengan demikian, proses-proses untuk memastikan nilai-nilai apa saja yang digunakan dalam menilai suatu pekerjaan lebih cepat dilakukan dan lebih tepat karena dilihat dari berbagai sudut pandang. Hal ini penting untuk organisasi yang lagi akan juga yang dinamis, juga untuk organisasi yang mungkin sedang ingin melakukan transformasi dan juga perubahan. Baik, demikian 4 teknik job analisis yang sering dan secara best practice digunakan di dalam menyusun proses job analysis. Next, setelah kita mengetahui keempat teknik ini, mana sih yang paling cocok teknik job analisisnya untuk organisasi kita? Pertanyaan tersebut bisa dijawab dengan apa bentuk organisasi kita dan sedang dalam kepentingan apa. Jadi, uh, tidak ada cara tunggal yang paling baik untuk menghasilkan job analisis. Tiap-tiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, maka penggunaan dan mengkombinasikan kedua, tiga, atau empat teknik analisis secara bersamaan akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi, kami menyarankan metode analisis yang digunakan tidak tunggal. Mengapa? Karena kita bisa menggunakan dan saling menutupi kelemahan dan kekurangan dari metode masing-masing. Demikian. Nah, setelah kita selesai membicarakan mengenai job analisis, kita akan klik, tolong di next, pada pembahasan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh dari output dari proses job analysis. Posisi atau
pekerjaan yang saat ini saya tampilkan depan layar Bapak Ibu sekalian adalah sales. Di sini secara umum tampilkan apa yang menjadi pekerjaan dalam klasifikasi apa, berada pada departemen apa, berlokasi di mana, dan memiliki pay grade seperti apa. Ini informasi umum. Kemudian ini disampaikan apa yang menjadi rekrutmen, apa yang menjadi duties, apa yang menjadi peran dan tanggung jawabnya, sampaikan. Kemudian harus memiliki skill apa, komunikasi seperti apa, dan tuntutan pekerjaan seperti apa, itu dijelaskan apa manfaatnya kita memiliki dokumen seperti ini. Untuk dokumen seperti ini menjadikan kita memiliki dokumentasi yang jelas apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan seseorang, dan bagaimana dia dihargai. Dengan tanggung jawab seperti ini, Bapak Ibu sekalian, dengan tuntutan memiliki knowledge, skill, dan ability sudah ditampilkan, hal ini akan sukses seperti apa. Ini tentu juga akan bisa dibilang meningkatkan transparansi, akuntabilitas, juga tentu akan lebih jelas seseorang memiliki tanggung jawab apa terhadap siapa. Ketika dokumen itu ditulis dan digunakan, jadi ada alasan kita mengacu pada proses seperti apa. Jadi menyediakan dasar untuk grading, rekrutmen, dan kinerja itu adalah output dari job analysis. Okay, next. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai job grading, Bapak Ibu sekalian. Tolong di next. Nah, dalam job grading ini, secara umum ada 4 metode yang paling sering digunakan. Sistem yang pertama untuk melakukan job grading ini adalah point factor. Nah, ini sudah jadi best practice yang digunakan oleh pemerintah. Jadi karakteristiknya adalah setiap jabatan dinilai berdasarkan faktor seperti tanggung jawab, kompleksitas, ataupun resiko. Nah, masing-masing faktor ini diberi bobot dan juga skor. Pemberian bobot dan skor ini pada akhirnya akan memberikan kelebihan bahwa sistem job grading menggunakan poin faktor ini lebih terukur dan objektif. Dan pada akhirnya meningkatkan transparansi dan kemudahan untuk justifikasi. Tetapi dalam melakukan proses job grading menggunakan poin faktor ini perlu waktu awal yang kompleks dan juga lebih lama. Sehingga tentu akan memakan waktu. Nah, kemudian yang kedua, dalam melakukan proses job grading menggunakan poin faktor, itu dibutuhkan pelatihan evaluator. Jadi bagaimana evaluator yang banyak itu memiliki persepsi yang sama, itu perlu dilatih, dan juga balik lagi ini akan membutuhkan waktu yang lumayan banyak, sehingga memang investasi waktu untuk job grading pada awal terlihat sangat-sangat luar biasa sibuk dan juga padat. Tapi kelebihannya dapat Bapak Ibu lihat di dalam slide, sistem job grading ini poin faktor terukur dan objektif output daripada ya. Yang selanjutnya atau yang kedua, sistem job grading menggunakan method. Tolong di next. Atau dunia industri sering menyebutnya dengan conveying. Job grading menggunakan method ini sebenarnya didasarkan pada poin faktor. Method ini asalnya dari mana? Dari salah satu organisasi bisnis konsultan ternama yang memiliki formulasi khusus untuk metodenya. Nah, di dalam job grading yang menggunakan method ini, Bapak Ibu sekalian,
metode ini secara khusus sudah menjustify apa yang menjadi hal yang perlu untuk diukur demikian. Ketiga dimensi. Yang pertama kenal problem solving, maaf, dan kedua adalah accountability. Jadi kalau point method itu kita sendiri, organisasi yang menentukan apa yang menjadi concern utama kita. Tapi kalau point method ada tiga hal itu, know-how, problem solving, dan accountability. Dari mana ketiga hal ini? Itu adalah uh, berdasarkan dari riset internal organisasi konveri tersebut yang melihat bahwa seseorang harus dihargai berdasarkan apa yang dia ketahui, bagaimana dia menyelesaikan pekerjaan dan pada siapa dan apa yang perlu dia menjawabkan. Gitu. Contoh organisasi yang menggunakan metode ini adalah seperti Nestle, Unilever, dan juga Bank Mandiri dalam konteks Indonesia. Kelebihannya sama, terstruktur dan juga konsisten, dan karena metode ini sudah dilakukan di banyak negara, di banyak organisasi, maka bisa dikatakan metode ini juga sudah valid dan reliable. Tapi apa yang menjadi kekurangan dalam melakukan job grading menggunakan metode ini adalah uh, kita perlu lisensi dan juga perlu pelatihan yang lumayan intens untuk menggunakan metode ini. Demikian. Selanjutnya yang ketiga itu sistem job grading road banding. Tolong di next. Nah, sistem job grading ini atau untuk siapa sih? Untuk perusahaan teknologi atau startup yang agile. Nah, karakteristiknya dia menggunakan job grading menggunakan sistem ini itu menggabungkan banyak level jabatan menjadi kelompok yang besar. Mereka concern pada fleksibilitas dan mobilitas karyawan. Apa yang dimaksud dalam fleksibilitas dan mobilitas karyawan dalam konteks sistem job grading ini? Jadi uh, metode ini itu digunakan pada organisasi yang memiliki tingkat apa namanya perubahan peran yang lumayan kuat dan signifikan, sehingga uh, yang dinilai adalah tanggung jawabnya. Level jabatannya tetap, tapi apa yang dikerjakan sering berubah. Itu cocok untuk organisasi seperti Google, Gojek, atau Amazon. Jadi, apa yang menjadi kelebihan untuk sistem ini adalah secara khusus code banding ini mendukung inovasi ke lintas peran. Nah, dia fokus cuma pada level jabatan kelompokan secara besar. Karena dia melihat dari apa yang dikerjakan dan bagaimana uh, dapat dipertanggungjawabkan. Nah, satu hal yang menjadi kelebihan itu karena golongannya besar, kita membuat golongan hitungnya itu besar, yaitu mengurangi hierarki. Kemudian itu salah satu terobosan untuk organisasi-organisasi yang selalu bisa cepat dan dinamis. Nah, apa yang menjadi pertimbangan itu adalah uh, metode ini sering memiliki potensi ketidakjelasan karir bila tidak dikomunikasikan dengan baik. Artinya orang karena dinilai pada level jabatan yang relatif besar, yang jawabnya sering berubah, kalau kontrak kerjanya tidak jelas, itu ya orang bisa stuck gitu terus. Ya. Terus yang terakhir adalah sistem job grading dari IPF Mercer. Tolong di next. IPF Mercer ini juga perusahaan konsultan concern pada sumber daya manusia. Jadi dia memiliki mirip dengan metode saya, dia juga memiliki secara khusus concern pada apa sih seseorang ini dinilai. IPF Mercer ini sering digunakan pada perusahaan besar dengan kompleksitas tinggi.
Kalau tadi broadbanding itu tujuannya untuk mengurangi kompleksitas dan juga hierarki, PF Mercer ini balikan, mereka malah lebih mendetailkan. Ya. Nah, karakteristiknya secara umum suatu pekerjaan itu dinilai pada tiga hal. Yang pertama impact, yang kedua problem solving, dan yang ketiga adalah communication. Untuk siapa metode ini itu cocok untuk organisasi dengan banyak entitas di berbagai negara. Contoh yang sudah menggunakan, kalau dalam konteks Indonesia itu ada Astra International, kalau organisasi besar ada Danone dan juga Pfizer. Kelebihan dari metode ini ada fleksibilitas untuk global job mapping. Yang kedua, uh, sistem ini karena berlaku secara global, jadi terintegrasi dengan praktek remunerasinya juga secara langsung. Nah, dan tetapi apa yang menjadi kekurangan atau pertimbangan untuk kita menggunakan metode ini adalah butuh pelatihan khusus dan juga adaptasi lokal. Apa adaptasi lokal? Ya, balik lagi Bapak Ibu sekalian, karena biasanya sistem ini digunakan oleh organisasi besar yang sudah memiliki banyak kantor cabang di dunia. Jadi tentu banyak polisi, banyak pertimbangan juga mana sih profil uh, seseorang dalam bekerja di tiap-tiap negara itu berbeda-beda. Itu the next 4 profile system job getting secara umum. Di sini saya rangkum untuk memudahkan apa sih uh, sistemnya, untuk siapa dan apa kelebihan dan faktor. Bagus untuk organisasi sektor publik atau manufaktur, kelebihannya adalah objektif, sisi faktor. Metode cocok untuk siapa? Organisasi global dan juga multinational company. Karena fokus penilaiannya pada struktur formal dan benchmark. Penting memiliki kelebihan yang fleksibel dan lintas. Cocok untuk siapa? Startup yang uh, melakukan kegiatan bisnis dan juga organisasi yang agile. Dan terakhir, IPA Merger cocok untuk siapa? Organisasi multinasional, holding group, karena memiliki fokus penilaian yang aktif dan mendukung harmonisasi. Demikian sistem job getting yang paling sering dilakukan di dalam dunia kerja. Next. Nah, sudah hampir menjadi akhir sesi untuk saya memaparkan materi Bapak Ibu sekalian. Uh, saya ingin mengintegrasikan atau menambahkan diskusi sebagai insight kita berbagi pengetahuan. Jadi di sisi kanan slide Bapak Ibu yang lihat ini ada yang namanya organization life cycle stage, atau bisa dikatakan fase kehidupan suatu organisasi. Dalam grafik ini membagi menjadi beberapa stage. Yang pertama startup, growth, maturity, decline, dan pembaharuan. Nah, bisa dikatakan Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendalami manajemen, apalagi sumber daya manusia dan isinya, tidak ada mana yang paling bagus. Dan tetapi sesuaikan dengan situasi kita saat ini. Situasi dalam konteks ini saya menambahkan diskusi apa fase pertumbuhan organisasi Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi concern dan apa yang dibutuhkan. Dan mana sih yang menjadi sistem job grading yang fit gitu. Jadi sekali lagi dalam diskusi dunia HR tidak ada yang terbaik tapi yang paling cocok. Jika kita mengawali bisnis dalam fase awal pertumbuhan, job analisis ini masih dibilang belum butuhkan, tapi juga sudah harus mulai dipikir. Observasi informal itu juga sudah harus mulai dilakukan. Kita workshop dengan, kita harus menghargai orang seperti apa, sistem yang cocok ya, karena kita masih merintis, maka seperti laporan sebelumnya.
Nah, tujuannya apa? Agar kita agile tapi memiliki kejelasan akan awal. Ketika organisasi dan bisnis kita sudah memasuki fase growth atau pertumbuhan, kita harus mulai melakukan job analisis dengan metode wawancara dan visioner. Top ratingnya yang cocok apa? Poin faktor karena sederhana. Tujuannya agar apa? Agar adil dan scalable. Kenapa harus adil? Karena pertumbuhan itu membutuhkan talent dapat diretensi. Ketika talent tidak dihargai dengan adil, itu dia akan was-was. Kita sebagai pemimpin dalam organisasi, sebagai pemilik dalam organisasi, juga harus bisa memandang dari sudut pandang karyawan. Bahwa ia perlu tumbuh dan berkembang. Dan demikian, ketika bisnis atau organisasi kita sudah masuk fase growth, maka kita harus mulai concern dengan job analysis dan job creating. Nah, kemudian ketika kita sudah memasuki fase maturity atau masa-masa kejayaan bisnis kita, kita harus mulai concern lagi nih sama talent kita. Kita harus melakukan analisis dengan cara yang lebih sistematis dan terdokumentasi. Apa yang saya rekomendasikan, metode atau IPF measure, bergantung pada apa yang menjadi tujuan dan juga concern dari organisasi yang dilakukan dan sejauh mana bentuk organisasi itu. Lokal, regional, atau multi company, multinasional company. Jadi di metode cocok, IPA Mercer cocok untuk kondisi organisasi yang udah matang. Nah, bagaimana kalau bisnis kita atau organisasi kita mulai melakukan decline? Tentu kita harus mulai melakukan evaluasi lagi. Untuk apa? Kita audit apakah suatu pekerjaan itu masih relevan dengan tanggung jawab, dengan skill, dengan tuntutan demikian. Mengapa hal itu penting? Karena dalam hal ini kita perlu melakukan efisiensi dan restrukturasi organisasi sehingga trading yang rasional itu perlu dilakukan agar apa? Agar tentu kita berusaha ingin selama-lamanya. Ini sustainability organisasi kita perlu kita pertahankan. Jadi meskipun organisasi kita mengalami penurunan, bukan berarti kita nggak bisa melakukan grading. Justru melakukan job analysis dan job grading itu lebih bagus. Kenapa? Karena tuntutan pekerjaannya berubah, kondisi kerjanya berubah. Ya, nah, ada satu fase lagi yang dinamakan dengan fase pembaharuan. Nah, dalam konteks ini, fase pembaharuan ini biasanya digunakan itu ketika organisasi akan melakukan merger atau akuisisi. Untuk merger dan akuisisi itu adalah menggabungkan dua atau lebih organisasi menjadi satu komando. Tentu apa yang jadi tanggung jawab, bagaimana dia dihargai, dan apa yang harus dilakukan. Jadi fase pertumbuhan organisasi ini menjadi penting dan juga pengingat bagi kita bahwa meskipun kita pernah melakukan job analisis, jangan lupa kita tinjau dan kita kembali. Kata kunci dalam memimpin suatu organisasi adalah positioning. Jadi ada di mana posisi kita sekarang, maka kita harus melakukan aktivitas yang sesuai dengan posisi kita. Demikian untuk diskusi mengenai job analisis dan job creating. Tolong di next. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah melakukan job creating, berarti kita sudah melakukan job evaluation, job analysis. Tentu hasil dari riset kita itu harus dilakukan. Ketika kita melakukan suatu perubahan, tentu kita harus mengkomunikasikannya itu dengan baik. Maka beberapa strategi yang bisa dilakukan adalah kita melakukan edukasi metode grading manajemen. Kenapa manajemen Bapak Ibu? Karena manajemen adalah pimpinan dari organisasi, yang mana dia sebagai pemimpin
atau mereka yang menjadi pimpinan harus ngerti dulu bagaimana posisi organisasi sekarang, apa yang jadi tanggung jawabnya, sehingga arah dan tujuan organisasi bisa diterima dan tidak terdapat penolakan. Dan balik lagi Bapak Ibu, manajemen ini adalah mitra kita dalam membawa organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Setelah biar organisasi itu memahami, maka perlu dilakukan juga sosialisasi secara terbuka, atau kita menyebutnya dengan istilah town hall ya, dan juga intranet. Kalau kita sebut town hall itu ya berarti kita lakukan nih besar-besaran sosialisasinya. Kenapa harus besar-besaran? Nah, komunikasi yang langsung, tanya jawab yang terbuka, dan mengumpulkan berbagai pihak itu juga akan mengurangi uh, penolakan. Karena itu nanti ada berkaitan dengan poin keempat Bapak Ibu sekalian, fokus, transparansi, edukasi, dan empati. Kita sebagai orang yang melakukan perubahan, kita harus transparan dan kita harus mengedukasi mengapa kita melakukan perubahan, dan kita juga harus memberikan empati terhadap orang-orang yang terdampak pada perubahan tersebut. Jadi dengan pendekatan yang humanis, melibatkan banyak orang dan bisa diterima secara langsung dan juga searah, itu akan mengurangi waktu kita untuk terjadinya konflik, terjadinya waktu yang terbuang sia-sia, sehingga kita bisa langsung fokus pada apa yang akan kita kejar atau tujuan organisasi kita. Yang terakhir, one on one coaching untuk jabatan yang sensitif. Mengapa kita perlu one on one? Karena jabatan yang sensitif ini relatif memiliki perubahan yang signifikan, juga memiliki yang dampak yang besar. Jadi karena sifatnya sensitif, kita harus lebih concern, lebih dekat lagi terhadap orang-orang yang terdampak, sehingga orang-orang tersebut tidak merasa bahwa organisasi ini tidak empati. Kalau ada pertanyaan yang spesial, kita bisa mengklarifikasi secara personal. Dan yang terakhir, dengan adanya coaching one-on-one pada posisi jabatan tertentu, orang yang di coaching ini akan merasa bahwa meskipun ada beban besar dan juga signifikan, kita merasa dengan karir kita itu ada sih masa depan kita di organisasi ini, dan sehingga mengurangi ketidakpastian dan perubahan atau cepat diimplementasikan Bapak Ibu sekalian. Demikian. Nah, yang terakhir, next adalah uh, ini saran baik yang selalu kami sampaikan adalah yang pertama, rekomendasi untuk organisasi. Pertama, kita harus membuat job arsitektur yang modular. Apa maknanya modular? Bisa dipasang dan dibongkar secara praktis. Bagaimana membuat itu? Kita harus sering melakukan evaluasi rating setiap 2 atau 3 tahun. Saya kira waktu 2 sampai 3 tahun ini cukup, karena tentunya dunia usaha, dunia ekonomi, dunia persaingan juga sudah mengalami uh, banyak perubahan. Dan demikian menjadi relate kita untuk mereview kompetitif apa kita di lingkungan industri, di lingkungan organisasi tersebut. Yang ketiga, karena pada akhirnya output daripada job analysis, job scan, dan job evaluation itu adalah perubahan, maka dari awal kita harus melibatkan dan juga memastikan pimpinan dari suatu organisasi, departemen itu dari awal terlibat. Mengapa harus terlibat? Balik lagi, keterlibatan itu penting Bapak Ibu, karena kita akan membawa perubahan agar mudah diterima, dipahami, dan tentunya mereka merasa terwakili. Nah, dan yang terakhir, kita harus membangun kapabilitas internal evaluator yang handal. Mengapa kapabilitas internal itu harus handal, Bapak Ibu? Karena balik lagi, sekalipun Bapak Ibu bisa meminta konsultan atau pihak ketiga membangun sistem, tetapi ketika pengguna sistem itu tidak bisa menggunakannya, sama saja Bapak Ibu
kehilangan daya kompetitifnya karena sangat bergantung dengan pihak lain. Tentu tergantungan ini kurang baik untuk persaingan. Lantas, apa peran seorang konsultan dalam ruang dan celah mengenai job grading, job analisis ini? Untuk pertama, kita bisa membangun sistem yang berkelanjutan. Yang kedua, menyesuaikan sistem job grading dengan konteks klien. Mengapa konteks klien penting? Karena balik lagi Bapak Ibu sekalian, sekalipun Bapak Ibu ada di industri yang sama, memiliki jumlah karyawan yang sama, memiliki aset yang sama, tapi positioning Bapak Ibu itu selalu beda dan unik. Kontekstual ini perlu dan penting untuk dilihat dan dipertimbangkan. Dengan demikian, balik lagi, tidak ada best practice yang paling best practice, adanya yang paling fit. Itu adalah peran kami untuk memastikan bahwa grading yang Bapak Ibu lakukan adalah sudah fit. Kemudian yang ketiga, membangun kapasitas internal. Tentu kapasitas dan kapabilitas internal ini perlu untuk apa? Mengurangi ketergantungan. Yang keempat, menyediakan tool dan pelatihan. Yang kelima, mendampingi komunikasi berapa. Apa perlu didampingi? Karena terkadang demikian perlu ada pihak yang dianggap valid dan meyakinkan. Demikian Bapak Ibu sekalian, yang dapat saya sampaikan dalam presentasi pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan beralih ke sesi selanjutnya. Saya kembalikan ke moderator, Diva. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Bapak Ibu, peserta webinar yang saya hormati, sebelum kita menutup sesi hari ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah dibahas oleh Pak Joko Febrianto mengenai job grading dan job analysis, di mana hari ini kita telah mendalami bagaimana job analysis dan job grading ini berperan sangat penting dalam membentuk struktur organisasi yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Seperti yang dikatakan oleh Peter Drucker, you can manage what you don't understand, di mana maka dari itu, job analysis menjadi fondasi utama bagi organisasi ataupun perusahaan dalam memahami peran dan tanggung jawab bagi karyawannya. Mulai dari kompetensi yang dibutuhkan, relasi antar posisi, hingga risiko kerja yang dihadapi. Nah, selanjutnya, job grading juga hadir sebagai alat untuk menciptakan keadilan dalam efisiensi pengelolaan sumber daya manusia, terutama dalam hal kompensasi, di mana dalam materi yang disampaikan oleh Pak Zukro, kita mengenal berbagai metode grading, job grading seperti point factor, high method, broad banding, dan IBE Mercer, masing-masing disesuaikan dengan karakter organisasi, mulai dari pemerintahan hingga startup teknologi. Dan tentu metode analisis pun juga beragam ya Bapak Ibu, berdasarkan tadi ya sempat ada diskusi mengenai perusahaan-perusahaan yang berada di organization life cycle, dan itu juga memiliki karakteristik masing-masing sehingga perlu adanya penyesuaian job grading maupun job analisisnya. Nah, namun yang tak kalah penting Bapak Ibu semua adalah bagaimana perusahaan ataupun organisasi itu mengkomunikasikan hasil gradingnya itu sendiri. Nah, proses ini juga dilakukan harus dengan transparan, kemudian juga edukatif kepada karyawannya. Seperti yang ditekankan oleh Harvard Business Review, di mana persepsi keadilan lebih penting daripada hasil akhirnya. Dan maka dari itu, kami mendorong setiap organisasi ataupun perusahaan itu untuk tidak hanya menjalankan proses job grading ataupun job analysis ini secara teknis, tetapi juga membangun budaya yang lebih menghargai terhadap kejelasan peran karyawan ataupun pegawai yang ada di perusahaan. Begitupun juga apresiasi terhadap kontribusi yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Nah, baik sebelum lanjut ke sesi tanya jawab ya, mungkin ada beberapa hal yang
saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu yang belum mengisi link absensi kehadiran. Silakan mengisi link absensi kehadiran yang telah dikirim oleh tim KMMB melalui kolom chat Zoom. Dan dikarenakan sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link absensi tersebut dan terdapat link untuk bergabung pada WhatsApp grup KMMB Webinar Series yang tentunya sertifikat akan dibagikan melalui WhatsApp grup tersebut. Kemudian yang kedua, selanjutnya kepada Bapak Ibu semuanya yang memiliki pertanyaan maupun pendapat atau ingin didiskusikan kepada Pak Zukro pada materi webinar series pada hari ini, Bapak Ibu dapat mengirimnya melalui kolom chat Zoom atau raise hand untuk menyampaikannya secara langsung karena setelah ini akan diadakan sesi tanya jawab dengan pemateri. Yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang ingin tertarik mengikuti secara langsung serangkaian webinar series yang dilaksanakan oleh KMMB yang berkolaborasi dengan IJMA, Bapak Ibu dapat dipersilahkan untuk registrasi atau mendaftarkan diri pada link yang telah disediakan oleh tim KMMP, di mana webinar series Corporate Strategi pada tahun 2025 ini akan lebih banyak menghadirkan pemateri dari praktisi profesional dengan tema dan topik yang lebih strategis. Yang terakhir, Bapak Ibu semua, agar Bapak Ibu tidak tertinggal ya informasi seputar webinar series, silakan Bapak Ibu dapat memfollow ataupun subscribe akun sosial media KMMB, yaitu pada Instagram dan TikTok dengan username @kmb_consulting ataupun YouTube KMMB Consulting, dan Bapak Ibu dapat mengunjungi website kami yaitu kmb.go.id. Nah, baik, itu poin-poin penting yang saya ingin sampaikan, dan saya ingatkan kembali Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan untuk menuliskan pada kolom chat Zoom, atau apabila Bapak Ibu ingin berinteraksi langsung kepada pemateri kami, Bapak Ibu bisa menyampaikan langsung pertanyaan yang akan ditanyakan ataupun bisa langsung raise hand ya Bapak Ibu. Nah, untuk pertanyaan pertama, saya sudah mengamati ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat Zoom nih Pak Zuko, cukup banyak juga nih. Nah, mungkin kepada Bapak Rizal Maulana sebagai penanya pertama, apakah ingin menyampaikan secara langsung atau bisa saya bantu sampaikan ke pemateri? Oke, mungkin saya izin bantu sampaikan ya Pak Rizal. Selamat pagi Pak Zukruf, terima kasih materinya yang sangat menarik. Oleh karena itu, saya akan sedikit bertanya, dalam perkembangan organisasi yang terkini, job analysis kadang tertinggal dari perubahan aktual yang terjadi di lapangan, terutama untuk peran-peran yang lebih agile ataupun yang lintas fungsi atau cross collaboration. Oleh karena itu, bagaimana organisasi atau perusahaan bisa menjaga agar job grading-nya itu tetap akurat tanpa harus terus-menerus melakukan job analysis yang memakan waktu dan sumber daya. Mungkin itu bisa langsung ditanggapi, Pak Joko. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, menarik. Jadi, eh, sebenarnya tadi sudah saya sampaikan salah satu tips paling penting dalam ketika kita memiliki format job grading dari output job analysis ini adalah yang modular dan bisa. Tetapi sebelum diskusi jauh demikian, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa uh, kita sebagai praktisi HR ataupun orang yang berkecimpung dalam organisasi itu harus memiliki mindset dahulu bahwa HR ini bukan suatu departemen, HR ini bukan cuma fungsi yang uh, diada-adakan, tapi HR itu harus strategi. Artinya kita harus melihat bahwa perkembangan dan kebaharuan zaman ini, baik dari industri ataupun persaingan, itu sangat cepat dan harus direspon. Jadi posisi HR ini ya harus strategis, harus menempel terhadap
arah pandang. Dan juga seharusnya dalam kajian-kajian strategis HR, sumber daya manusia itu punya, seharusnya itu punya peran dalam menentukan arah dan peran kita mau kemana. Kan kita mencari orang untuk mengisi peran itu saja. Ya. Dan itu adalah paradigma yang paling terbaru. Tapi dalam konteks Indonesia, HR itu masih cuma sekedar ya diada-adakan, minimal ada HR-nya deh. Jadi, orang yang mengisi posisi HR dan juga departemen HR itu sekarang lebih strategis, kan ya harus apa namanya, kalau bahasa saya HR itu harus embedded nih sama tujuan organisasi, gitu, menempel. Jika HR itu tidak melakukan fungsi strategis, ya seperti sekarang dalam konteks Indonesia banyak, ada perubahan dikit HR-nya geger, ada perubahan dikit HR-nya geger. Kenapa? Kan HR tidak pernah dilibatkan dalam membantu menentukan dan menetapkan tujuan organisasi. Gitu. Kadang kalau saya bilang sebagai peneliti dan juga praktisi HR itu, saya kadang sebel sama pimpinan organisasi atau pemilik organisasi yang ini nih, aku pengennya gini, HR buatkan dong. Itu yang pada akhirnya HR kan cuma eksekusi tapi nggak pernah merencanakan. Nah, ketika eh, apa namanya terjadi banyak perubahan, ya kita menunggu, selalu menunggu arahan. Nah, itu kan nggak bagus. Nah, sedangkan sekarang organisasi-organisasi besar di dunia itu selalu menempatkan SR ini sebagai mitra strategis dalam mengisi apa yang ingin organisasi capai, dan mereka juga memikirkan bagaimana sih strategi mencapainya dan menghargai talent itu seperti apa. Nah, jadi karena posisinya tidak di bawah, tapi dia jadi mitra strategis yang sekarang nggak langsung setara dengan pimpinan bisnis, tentu kecepatan merespon HR ini bisa lebih cepat. Gitu. Dan karena kita strategis, tentu kita sudah memiliki blueprint nih, rencana masa depan apa-apa saja yang harus kita pertimbangkan, bagian mana yang perlu dikoreksi pada masa mendatang. Gitu. Jadi sebenarnya kunci dari apa namanya, monitor bagaimana kita bisa sustain sampai masa mendatang, ya kita sebagai praktisi, kita sebagai orang HR harus mau nih menganggap dan mengupayakan diri kita setara. Gitu. Kita bukan cuma eksekutor. Demikian dalam Indonesian konteks masih banyak yang melihat demikian. Gitu. Jadi uh, selama posisi HR cuma dilihat sebagai fungsi departemen, dia tidak dilihat dengan strategis, tentu kebijakannya adalah reaksional. Dia selalu menunggu dan hanya diperintah. Padahal sebelum diperintah lebih enak nih kita proaktif menyiapkan nih. Gitu. Jadi kurang lebih dengan pendekatan yang lebih strategis, itu tentu kita memiliki lebih banyak apa namanya peluang untuk memikirkan strategi mana yang dipilih, gitu, untuk apa namanya melihat. Tapi kalau organisasi kita udah berjalan, ya, dan kita ngerti bahwa fase kehidupan organisasi kita masih di segmen yang sama, tentu yang perlu diupdate adalah hasil akhirnya, ya, hasil akhir daripada job creating ini kan rupiah. Tentu itu juga bisa dibantu, disesuaikan dengan parameter apa, seperti ya beberapa tahun sebelumnya berapa sih harga, apa tingkat apa namanya inflasi, berapa tingkat UMR, karena itu juga bisa membantu kita untuk mengira-ira sebenarnya dalam 1 tahun ini kenaikan yang layak untuk suatu pekerjaan ini. Gitu. Tapi balik lagi, hal yang demikian ini bisa direspon lebih cepat dan lebih baik ketika posisi HR itu sudah jadi mitra strategi. Demikian Mas Diva, jawaban saya.
Oke, baik, terima kasih atas respon yang komprehensif dari Pak Zukro gitu ya. Intinya bagaimana kita sebagai perusahaan atau organisasi itu menempatkan posisi HR itu sebagai mitra yang strategis dalam melakukan pengambilan keputusan. Apakah dari Pak Rizal ada tanggapan lebih lanjut atau sudah cukup jelas nih apa yang disampaikan oleh Pak Zukro? Oke, mungkin bisa langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang disampaikan oleh Pak Faris Nur. Apakah mau menyampaikan secara langsung atau saya bantu untuk menyampaikan? Oke, mungkin saya bantu menyampaikan gitu ya. Izin bertanya, Pak Zukroh, banyak organisasi yang memiliki aktor-aktor kunci yang meskipun tidak menduduki posisi struktural yang lebih tinggi, namun memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kinerja tim ataupun dalam organisasi. Nah, jika seperti ini, bagaimana sistem job grading yang modern ini dapat mengakomodasi peran-peran informal seperti itu agar pembagiannya tetap adil dan tidak mengorbankan struktural? Boleh langsung jawab. Baik, terima kasih pertanyaan yang menarik. Saya, karena topik bahasan kita ini sebenarnya kan pay, bayar dan keuntungan. Nah, kalau kita mempromosikan pay, berarti kita mempromosikan kenaikan posisi dan jabatan. Tentu hal ini pengaruh bergantung pada supply and demand posisi tersebut. Akan tetapi, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengerti bahwa terkadang seseorang itu terus memiliki kontribusi yang signifikan, tetapi dia terhambat sama jenjang struktural, maka mana yang bisa kita mainkan? Iya, benefitnya. Benefit, bagian benefit apa, keuntungan lebih lanjut yang bisa kita berikan terhadap dia untuk meretensi. Jadi saya memang struktur itu berpengaruh sama pay, seberapa orang dibayar. Tapi seberapa dia dapat manfaat atau benefit dari pekerjaan, nah, itu bisa diupayakan dan klausulnya lebih kontekstual, Bapak Ibu sekalian. Itu menurut saya bisa digunakan untuk menghargai talent-talent yang katakan dalam case tersebut. Kalau pokoknya nggak bisa naik, kita bisa kasih tambah. Dan benefit tambahan itu kan bentuknya banyak. Itu juga menurut saya bisa didiskusikan lebih spesifik terhadap aktor kunci tersebut. Demikian jawaban saya, Mas Deva. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya, Pak Zukro. Mungkin ada tanggapan dari Pak Faris Nur. Apakah sudah jelas yang disampaikan oleh Pak Zukro? Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan terakhir nih, Bapak Ibu semua, karena adanya keterbatasan waktu juga. Dari Ibu Syarifatul Amanah, apakah ingin menyampaikan secara langsung berdiskusi dengan Pak Zukro? Oke, mungkin saya izin bantu jawab. Oke, saya izin bantu untuk menyampaikan pertanyaannya. Selamat pagi Pak Zukro, mohon izin bertanya, bagaimana komparasi grade WTW dan high grade dan bagaimana best practice-nya jika diterapkan dalam dual career path yang ada di perusahaan? Terima kasih. Mungkin langsung bisa dijawab Pak Zukro. Oke, pertanyaan yang menarik ya. Apa yang menjadikan komparasi antara BTW dan juga baik. Baik. Eh, sebenarnya, jadi dalam presentasi saya itu bisa dikatakan bahwa high method itu sudah saya sampaikan
WTW ini mirip sama IPA merger, dia lebih mengakomodasi jabatan dengan lebih fleksibel. Tentu dua hal ini memiliki karakteristik yang berbeda. Yang satu lumayan rigid membagi kelas, yang satu lebih melebarkan kelas. Itu menurut saya best practice-nya ya, kalau pendapat saya adalah bahwa IPE atau WTW ini dia lebih cocok untuk kita berikan ke posisi jabatan menengah sampai atas gitu. Tapi bukan atas yang puncak ya. Kita kan punya namanya tier. Sedangkan untuk high method ini menurut saya lebih cocok untuk perusahaan, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya berada dari grade menengah ke bawah. Kenapa? Karena menengah ke bawah itu harus memiliki jenjang yang lebih rigid untuk naik. Kenapa? Karena dalam sudut pandang seseorang pemula ketika dia memiliki learning and growth yang dihargai lebih, itu dapat meretensi. Nah, kalau yang BTW, kenapa diberikan pada jenjang menengah atas, menengah sampai atas? Karena itu untuk mengakomodasi bahan peran yang signifikan, tapi posisinya ya sudah mentok di atas. Mungkin secara sederhana itu jawaban yang saya berikan. Itu maaf kalau mungkin belum bisa memuaskan ya. Nah, tentu diskusi mengenai job grading, job analisis ini suatu topik yang sebenarnya luar biasa besar. Jadi banyak sekali perspektif yang menentukan satu beberapa bentuk ukuran organisasi, uh, sedang di fase apa organisasi tersebut, dan kemudian bagaimana struktur organisasinya, itu sangat-sangat kontekstual itu. Jadi uh, kali lagi mungkin kata-kata andalan dari ilmu manajemen ya, ya hitung ya. Jadi tidak ada suatu perspektif yang memang benar-benar perspektif untuk menjawab pertanyaan ini. Demikian. Baik, terima kasih atas penyampaian jawaban yang cukup komprehensif gitu ya dari Pak Zukruf. Apakah ada tanggapan dari Ibu Sarifatul atau sudah bisa dicukupkan jawabannya? Oke, baik, mungkin sudah cukup ya. Mengingat adanya keterbatasan waktu, sayangnya sesi tanya jawab harus kami cukupkan, Bapak Ibu semua. Dan sebelum mengakhiri webinar series pada pagi hari ini, akan sangat disayangkan apabila kita tidak mengabadikan momen pada pagi hari ini. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk semua bisa on cam agar eh, kelancaran sesi foto pada webinar series pada pagi hari ini dapat terlaksana. Oke, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang on cam, Bapak Ibu, saya ingatkan kembali untuk bisa mengisi link absensi yang sudah dibagikan oleh tim pada webinar chat Zoom pada pagi hari ini. Oke, mungkin sudah banyak juga yang on cam ya, Bapak Ibu. Bisa saya bantu untuk hitung ya, satu, dua, tiga. Untuk slide pertama, akan saya pandu satu, dua, tiga. Selanjutnya, untuk slide kedua, dalam hitungan satu, dua, tiga. Yang terakhir, slide ketiga, dalam hitungan satu, dua, tiga. Oke, baik, terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu semua dalam webinar series pada pagi hari ini yang disampaikan oleh Pak Zukro Febrianto selaku praktisi di HR, gitu ya. Dan apabila Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan, Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaan tersebut pada webinar series selanjutnya. Dan terima kasih kepada
tim yang bertugas, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Zuku Febrianto karena telah berkenan untuk menyampaikan materi dan berdedikasi pada webinar series kali ini, dan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang telah mengikuti webinar dari awal hingga akhir. Semoga ilmunya yang disampaikan oleh Pak Zukro dapat bisa diimplementasikan ke organisasi atau perusahaannya masing-masing. Dan saya Alfandi Deva, selaku moderator pada webinar series kali ini, pamit undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyusunan kata, dan sampai jumpa pada webinar series selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu semua.